bisnis itu kayak bayi yang lagi latihan jalan. Halo Sobat Bisnis, balik lagi dengan gue Tania Usama berserta rekan gue Hakim. Dan kali ini kita balik lagi nih dari sekian lama ya Kim. Kita balik lagi di segmen SB Vlog. Iya. Nah, mungkin teman-teman juga takutnya lupa kali ya Tan. SB Vlog ini apa sih? Sebenarnya kita jelasin dulu kali ya. Iya boleh, gimana tuh SB Jadi Vlog? SB Vlog ini teman-teman, ini adalah video di mana yang berisinya tentang alumni-alumni SB, kemudian juga yang para bisnis-bisnis yang dimiliki alumni tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh alumni SB dan juga sivitas SB lainnya. Iya bener banget, buat kalian nih calon mahasiswa SB atau anak-anak SB boleh banget kulik-kulik dan cari tahu nih alumni-alumni SB tuh punya bisnis apa aja. Boleh banget lihat segmen-segmen kita. Betul banget. Nah, SB Vlog kita kali ini kita mau ngunjungin siapa nih Tan kira-kira? Kita mau ngunjungin dia alumni dari S1 SB dan dia lanjut studi lagi di Magister SB kali ini. Oh iya, gue denger-denger ini juga kayaknya udah lulus deh abang ya dari S2 SB IPB ya? Oh iya, lulus berarti nih. Dia udah alumni juga berarti dari S2 Betul SB. banget. Itu Bang Fahreza. Fahreza. Dia merupakan siapa nih Kim? Dia merupakan CMO dari Interiola Furniture. Iya bener banget. Nah buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, ayo ikutin segmen kita kali ini. Yuk. Sekarang kita udah sampai Di workshopnya Interiola. ini kayaknya bagian dapur dari Interiola, keren banget ya Bang. Betul banget. Di sini kalau mau bikin pesanan tuh di sini kayaknya guys. Coba kita Ini nanti kita tanya-tanya lagi. nanti ditanya lagi. Cari Bang Rezanya di mana? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hakim, Mbak Tani. Mantap mantap. Oke, Sehat Bang? alhamdulillah. Ini selamat datang nih di workshop Interiola Project. Iya. Oke. Halo Keren guys. banget ya. Ini Bang Rezanya nih yang disebut tadi alumni S1 dan sekarang OTW. Udah jadi alumni S2. Udah yang udah Alumni S1 dan Dan S2 S2, SB ya. IPB guys. Kita loyal itu disebutnya, kita loyal sama Setia ya SB. Bang SB. Oke. Sebelumnya kita ngucapin makasih nih Iya. atas waktu dan kesempatan dari Bang Reza. Siap. Udah mau kita ganggu-ganggu sampai kita datang ke sini. Aman, kita emang udah nyiapin waktu buat SB datang ke sini. Oke, mantap. Mantap Oke, kita langsung tanya-tanyanya kali ya. Ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Boleh ceritain nggak? Ini tempat Interiola buat ngapain nih kira-kira? Oke, jadi singkatnya ini tuh tempat kita fabrikasi furniture kayak gitu. Jadi memang kalau di Interiola Project itu fokusnya adalah furniture yang di custom. Oh, Misalkan kalau kalian ada kebutuhan buat lemari, terusnya ada kebutuhan buat meja dan lain-lain yang berbau kayu, kita bisa provide di sini kayak gitu. oh gitu. Itu berarti aku nanya juga deh, kalau misalkan ada borongan yang mau project besar bisa juga ya? Bisa banget. Nah, buat kalian yang mau punya bisnis, butuh furniture, langsung call Interiola. Kontak Iya. Interiola langsung betul banget ya. Kita siap Buat pokoknya, anak kita SD siap. ada. Ada diskon. Oh, ada diskon. Ada diskon. Ada kodenya nanti. Oh, ada kodenya. Ada kodenya, kode referral gitu. Ada referral. Gitu. Mantap. Intinya harganya bersaing lah. Iya. Kita pasti kasih best price. Gitu. Mau ikut kita keliling? Boleh, boleh. Gimana? Kita room tour kali ya? Boleh, Bang. Tour, oke, room tour. Ada apa aja nih kira-kira di sini? Sebenarnya ini posisinya memang lagi cukup berantakan ya, maaf juga nih. Tapi memang biasanya kita kalau sesi potong itu biasanya di sini. Oke. Jadi potong kayunya, ngebentuk rangkanya itu di sini. Ada mesinnya kayak gitu. Oh iya. Nanti proses potong di sini. Nah, biasanya setelah potong itu mulai dibentuk rangka. Oh iya. Nah, makanya area luas yang di tengah ini biasanya untuk membentuk rangka. Bisa kita lihat tuh contohnya kayak gitu. Buat assemblingnya gitu kan? Ya, betul. Itu di sini. Oke. Nah, setelah proses ini biasanya kalau udah oke, nggak ada yang mau diubah-ubah lagi, kita langsung masuk ke proses finishing. Finishing itu nempel-nempel lah bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini juga mulai proses finishing. Jadi ini dikasih lem. Dilapisin, nah itu ya? Ya, habis itu nanti biasanya pakai HPL kita finishingnya. Jadi dilapis. HPL tuh kayak sejenis lapisan pelapisnya kayak gitu nih. Makanya biasanya yang ngasih dia motif, yang ngasih dia warna-warna, nah itu dari HPL-nya. Gitu. Oke, oke. Nah, ini prosesnya nih kurang lebih. 2 kali. Memang? 2 kali. Jadi 2 kali ngelem. Satu kali, satu kali. Oh, jadi dibikin serap dulu terus Ya. baru nanti buat penempelan. Oh. Karena kalau prosesnya kelewat atau ada yang salah, biasanya HPL-nya ngegelembung kayak gitu. Oh iya, pernah lihat. Jadi kayak model ada udaranya. Gara-gara ininya. Ya, proses ngelemnya kurang rapi kayak gitu. Jadi tahu proses bisnis ya. Iya. Gitu. Proses pembuatannya. Iya, nah di SB kan memang kita nggak belajar soal kayu Iya, kan, iya, tapi betul. tentang proses ini sebagai entrepreneur kita juga harus
mendalami lah kayak gitu. Gitu kurang lebih guys. Nah ini proses pelapisan yang udah jadi kayak gitu. Ini mau bikin apa bang? Kitchen set? Ini rak ya bang ya. Ini bikin rak kayak gitu, rak TV kalau nggak salah. Oh iya. Jadi ini lagi dilapis nih. Nah ini pakai edging, jadi ini pelapis pinggirnya nanti pakai edging. Boleh dipegang nggak ya? Boleh dong, boleh. Terus atasnya nanti KPL juga kayak gitu. Bisa langsung pegang-pegang ya. Bisa dong. Iya benar. Nanti kan kita finishing paling akhirnya ada juga prosesnya kayak gitu. Oh. Jadi itu udah rapi semua, nanti dibungkus baru dikirim. Kayak gitu guys. Oke. Mau lihat apa lagi? Sebenarnya kurang lebih mirip tapi kurang lebih ini yang udah jadinya nih. Boleh boleh. Nah ini kurang lebih yang rangkanya udah jadi dan udah di finishing. Jadi kayak gini. Biasanya sih tinggal kasih handle atau penyesuaian listrik karena biasanya ada lampu LED-nya kayak gitu. Biasanya ini pesanan terjauh tuh sampai kemana bang pengirimannya? Kita tergantung ya, kalau misalkan waktu itu ada custom sofa, jadi kita juga biasanya ngelayanin untuk custom sofa itu pernah ke Lampung gitu. Lumayan kan, udah nyebrang pulau, nah itu lumayan jauh, tapi nggak apa-apa kita sikat juga kayak gitu. Ya jalan-jalan lah. Terus ini bang kayak pengen ada luasan kah atau nanti kan itu udah lumayan jauh ya permintaannya dari Iya. apakah ada mau buat juga di daerah mana gitu? Sebenarnya kalau Jangka panjang. pabrikasinya mungkin kita targetnya tetap di sini atau mungkin mendekatnya justru ke Jakarta kayak gitu karena memang permintaan interior banyaknya dari sana. Iya. Tapi kita target sendiri pabrik ini mungkin bisa kita perluas juga kayak gitu karena nggak mungkin kita naruh semua furniture di sini akhirnya penuh kan, kayak ini aja udah lumayan penuh, sedangkan di lokasi juga udah banyak barang-barang yang dimasukin kayak gitu. Iya. Nah guys, sekarang kita ada di showroomnya dari Interiola. Kalau tadi kita pergi kemana Kim? Kita ke workshopnya tadi, sekarang kita ada di Showroomnya Interiola. Terus kalau mau tahu nih lokasinya di mana? Ini lokasinya di mana? Ini lokasinya ada di belakang Jogja Jalan Baru. Nah ini tepatnya ada di mana? Untuk lebih lanjut paling kita langsung ke dalam aja Iya. kali ya. Boleh lihat-lihat. Ayo. Waalaikumsalam. Kita Selamat bertemu datang di orang-orang showroom lagi. Interiola. Bang, Oke, selamat datang guys di showroom Interiola. keren banget Boleh nih. jelasin bang ada apanya nih di sini? Kalau di sini yang tadi gue bilang, kebanyakan produknya yang udah ready stock lah kayak gitu. Jadi di sini utamanya kita jual sofa. Kayak gini, ini ada sofa, belakang banyaknya sofa lagi kayak gitu. Tapi memang kita juga ada produk temannya lah kayak gitu. Oh. Ada meja, ada lemari, ada nakas kayak gitu lah. Iya. Seperangkat begitu lah ya. Seperangkat furniture. Kayak gitu. Kalau tadi di sana bikinnya banyak yang mungkin kayak kayu-kayu, di sini lebih banyak sofa-sofanya. Iya, betul. langsung ya. Sofa mau kalian request kayak gimana juga custom kita bisa juga kayak gitu. Nah, selain furnitur yang bisa request apa? Sofanya juga. Ya udah langsung aja kita keliling kali ya. Jadi kita boleh lihat-lihat kali Boleh ya. dong, boleh banget. Silahkan. Berarti boleh ya bang, maksudnya kayak secara bentuk atau hanya sekedar luarnya aja yang bisa kita request? Semua bisa. Oh bisa di Bisa. request. Waktu itu kita ada customer datang-datang katanya gini, Kak kita pengen custom sofa kayak sofanya Syahrini. Jadi dia nunjukin- Waduh, bisa langsung. Nah, Oh, kita bisa. nunjukin fotonya bisa. Nunjukin fotonya bisa kayak gitu. Oke, katanya Hakim mau nih bikin sofa. Boleh, boleh. Syahrini juga dong. Mau tipe empuknya kayak gimana bisa. Oh, dari ini juga bisa. Oh, Bahannya bisa. Bisa banget Oh, kayak mantep gini. banget ya. Bisa request ini. Ini kan warnanya warna lucu nih. Iya. Nah, ini kekinian banget lah. Emang model-modelnya kayak Interiola ini emang mengedepankan untuk orang-orang milenial yang punya Betul. rumah modern banget sih. Emang Ya, kelihatan sama banget ya. pasutri Iya, Pak muda lah kayak gitu. Iya, bener banget. Itu ada perintilan-perintilan ini Kim. Ada jual piring, terusnya aksesoris kayak gitu. Ini tambahan aja kali jual Tambahan piring. aja, pemanis aja lah sebenarnya kayak gitu. Tapi ini kita belum restock lagi sih. Udah mulai pada habis juga kayak gitu. Oke bang, biasanya kalau untuk sofa-sofa kayak gini tuh bahannya apa aja ya? Biasanya kita biasa kita bagi jadi dua. Ada pertama fabric, kedua tuh kita sebutnya Oscar lah atau bahan kulit sintetis. Oh, Itu yang paling umum kayak gitu. Ya, ini fabric. Jadi kain sendiri banyak nih, ada yang teksturnya lebih kasar kayak gini. Tapi ini biasanya orang pakai kayak gini, Oh, lagi promo. lagi promo kayak gitu. Nah bang, tadi kan lihat-lihat nih ini banyak banget di dinding-dinding kayak gini. Ini tuh kenapa dan apa gitu maksudnya gitu? Jadi Boleh dijelasin? sebenarnya kita satu ini untuk pemanis showroomnya kayak gitu. Kedua kita pengen nekanin beberapa value yang kita
kita punya lah kayak gitu. I Nah, salah see. satu yang kita tekanin banget adalah customer loyalty di sini. Jadi kita pelayanan ke customer tuh nomor satu. Customer mau komplain kita layanin, mau mereka tukar produknya karena ada kesalahan dari kita juga siap kayak gitu. Pokoknya customer Banget kita ya. tuankan banget lah. Nah ini namanya puff kalau di kita. Puff. Puff. Oh, baru tahu tuh. Jadi apa namanya ya semacam kursi kecil lah ya. Terus juga yang unik dia kadang Bisa ada yang dibuka itu nggak sih? dibuka, Iya. Oh iya. Oh iya buat naruh Jadi barang. buat naro-naro sesuatu di sini bisa. Jadi bisa didudukin deh. Oke Sobat Bisnis, sekarang kita udah ada di kantornya tim Interiola nih bareng Bang Eza dan juga Tania. Mungkin sekarang kita langsung tanya-tanya aja kali ke Bang Eza terkait bisnis Interiola lebih detail. Iya bener banget. Udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan juga selain aku yang kepo mungkin teman-teman juga kepo gitu ya. Mungkin kita Oke. langsung aja tanya. Siap. Nih mau nanya nih, gimana awal mula Bang Eza itu memulai karir di Interiola ini dan apa yang mendorong Bang Eza hingga akhirnya nih memulai bisnisnya di bagian ini gitu? Oke, jadi pertama-tama gue memang dari awal kuliah itu cita-citanya jadi pembisnis. Jadi waktu lulus itu gue langsung cari tuh kira-kira ada peluang bisnis apa yang bisa kita eksekusi kayak gitu. Nah akhirnya kita barengan di sini, gue nggak sendiri gitu ya. Kita ada berlima. Kita memang pengen waktu itu menciptakan suatu usaha yang bisa kita kembangin bareng-bareng. Nah kebetulan waktu itu kita pertama kali coba dari sofa justru. Jadi kita jualan sofa pertama kalinya. Jadi memang kebetulan ayah dari partner kita itu punya pabrik sofa yang mungkin juga supply-nya udah ke beberapa merek ternama kayak gitu. Nah kenapa waktu itu kita nggak mikir kita jualin sendiri juga produknya. Akhirnya kita cobain, waktu itu kita punya, bukan kita punya ya, kita sewa kontrakan. Kita jualannya secara online, jadi di kontrakan itu memang secara kantornya aja. Kita jualin itu secara online lewat Facebook waktu itu. Dan ternyata responnya alhamdulillah bagus. Nah dari respon yang bagus itu akhirnya kita coba kembangin lebih dalam dan kita coba lebih besarin si sofanya sendiri kayak gitu. Akhirnya di 2021 kita bikin showroom kayak gitu. Nah inilah showroom Interiola pertama kali yang ada di Jogja Jalan Baru, di mana di situ ngejual produknya fokusnya ke sofa, tapi ada juga beberapa item yang ready kayak misalkan meja, kursi, lemari kayak gitu. Nah semenjak itulah akhirnya kita mulai fokus, oke, kayaknya bisnis furniture ini bisnis yang potensial deh kayak gitu. Itu awalnya. Oh, oke. Berarti before dari 2021 udah berkecimpung di bisnis gitu ya? Iya, dari Berarti 2020. dari ketika masih S1 ya Bang? Dari lulus S1, kan gue lulus itu lulus 2020 ya. Oh, iya, 2020 lulus langsung kita terjun di bisnis kayak gitu. Iya. Sekarang tuh posisi Bang Eza di Interiola ini sebagai CMO ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Oke, boleh diceritain nggak Bang kayak peran Bang Eza di Interiola sebagai CMO ini tuh kayak gimana sih gitu? Oke, sebenarnya kita tuh di sini perannya sebagai umumnya adalah sebagai manajemen kayak gitu. Artinya mengontrol hampir keseluruhan proses bisnisnya kayak gitu. Tapi memang secara spesifik mungkin gue yang lebih berperan dalam aktivitas marketing kayak gitu. Nah, di sini kita lebih memfokuskan bagaimana kita pertama adalah memperkenalkan Interiola sendiri terhadap calon konsumen, kemudian juga meyakinkan mungkin ya calon konsumen untuk bisa menggunakan jasa kita, itu bisa melalui dari media sosialnya, dari bagaimana kita pendekatan ke mereka seperti itu. Nah kemudian juga bagaimana kita melayani mereka setelah proyeknya selesai kayak gitu. Karena memang di Interiola Project sendiri kan lebih fokusnya terhadap custom kayak gitu, custom furniture yang nilai proyeknya mungkin nggak kecil kayak gitu. Artinya kita perlu kasarnya berteman lah dengan mereka, keep in touch, yang akhirnya bisa menciptakan mungkin retensi di situ dalam purchase-nya kayak gitu. Betul. Terus berarti kalau kalau ngomongin marketing berarti kan erat kaitannya sama konsumen gitu ya Bang. Kalau boleh tahu target market atau target pasar dari Interiola itu siapa aja sih Bang kira-kira? Oke, jadi di Interiola Project itu kalau kita bagi segmennya mungkin bisa kita bilang yang pertama ada residensial, yang kedua adalah kantor kayak gitu. Jadi di residensial ini kita memfokuskan kepada proyek-proyek yang sifatnya rumah huni. Jadi misalkan ada orang ingin custom rumahnya biar bagus, biar nyaman buat mereka tinggal, itu kita bisa provide. Terusnya juga kalau misalkan ada kantor-kantor yang pengen buat kantornya lebih oke, kayak misalkan kayak gini, misalkan contoh sederhananya, kita juga bisa provide kayak gitu.
Artinya itu adalah 2 target utama kita secara umum dari interior. Tapi kalau misalkan ditanya segmen lebih detailnya kayak gimana, yang pasti dari segmennya sendiri menengah ke atas. Kenapa? Karena di custom ini harganya mungkin nggak Lumayan. harganya lumayan kayak gitu. Artinya butuh cost yang lebih lah dari mereka kayak gitu. Mungkin itu, dan yang pasti kita juga menargetkan sebenarnya lebih ke pasangan muda. Karena kan orang-orang milenial ini yang kayak aduh Pinterest banget anaknya, jadi gue pengen kamar gue kayak Pinterest, serba estetik gitu. Iya. Akhirnya mereka mungkin jadi salah satu segmen utama kita gitu sih. Iya benar-benar. Dan juga sekarang kalau kita lihat ya, anak milenial tuh sekarang udah kayak siap cari rumah gitu ya. Pasangan muda segala macam sudah survei-surveinya, berarti Betul. Mungkin lagi banyak ya sih, banyak kayak populasi sekarang kayak milenial. Bertambah juga ya. Ditambah milenial tuh gengsi-gengsi. Jadi kalau misalkan rumah mereka kamarnya estetik kan bisa mereka snapgramin, Betul. bisa mereka pamerin kan, wih keren nih gue Iya. gitu. Iya, betul. Mau nanya lagi deh bang. Sebagai orang di bagian pemasar Interiola nih, ada nggak maksudnya kendala tantangannya tersendiri atau gimana gitu? Pasti ada. Pertama nembus market yang kasarnya menengah ke atas dan berfokus pada interior design ini kan tidak mudah kayak gitu. Iya. Artinya pendekatannya beda dengan kita misalkan jualan barang retail atau misalkan jualan makanan dengan menjual produk yang nilainya mungkin nggak kecil kayak gitu. Itu pasti berbeda. Artinya tantangannya di situ sih yang paling kerasa. Gimana caranya kita nge-approach segmen yang kita mau kayak gitu. Kedua adalah tadi sih ketika ini berjalan proses produksinya kita juga harus bisa kasarnya menemani konsumen itu kan. Nah kendala-kendala ini yang akhirnya bisa menciptakan mungkin sedikit perselisihan dengan konsumennya itu kayak gitu. Akhirnya disitulah bagaimana kita pendekatannya, terusnya bagaimana kita berusaha untuk ya tadi memikat hati mereka lagi kayak gitu. Nah itulah yang mungkin jadi kendala kita sih. Tantangan ya, bukan kendala. Tantangannya. Oke, mungkin kita mau tanya-tanya tentang sangkut paut ke sekolah bisnis kali ya teman-teman. Oke. Kita mau nanya nih, bagaimana pengalaman Bang Reza di sekolah bisnis yang mempengaruhi karir saat ini? Oke, pertama gue ngerasa kalau dari materi sekolah bisnis menurut gue oke banget. Artinya banyak materi yang akhirnya kita gunakan saat kita praktek bisnis kayak gitu. Kemudian yang paling menarik adalah sebenarnya bagaimana SBIPB juga tidak hanya memberikan pembelajaran tapi juga link-link yang mereka punya gitu. Kita ngelihat di sini dosen SB itu bukan dosen yang biasa-biasa saja gitu. Ini orang-orang penting semua, mungkin kasarnya kayak gitu ya. Para praktisi. Iya, praktisi yang luar biasa yang mereka pun memiliki banyak pengalaman, banyak link-link yang mereka punya kayak gitu. Yang bisa mereka bagikan kepada mahasiswa-mahasiswanya kayak gitu. Nah, itu kerasa dan akhirnya berdampak positif terutama di bisnis yang bergeraknya di bidang jasa dan memerlukan pendekatan yang lebih dalam kayak gini kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang paling kerasa sih ketika kita lulus dari sekolah bisnis, pelajaran-pelajaran kayak gitu yang akhirnya kita gunakan saat ini gitu. Mau nanya nih Bang, kalau dari segi matkul yang paling favorit dan relate banget saat sekarang apa Bang? Oke. Dari S1 S2 boleh? Oh, dari S1 S2 ya. Sebenarnya materinya kurang lebih mirip, tapi memang gue lupa deh dulu namanya apa ya? Komunikasi pemasaran atau pemasaran Pemasaran, bisnis iya. atau komunikasi bisnis juga pemasaran ada. inovatif, kan? Pemasaran inovatif itu oke banget Iya, kayak iya. gitu. Terus ini praktik bisnis komprehensif Iya itu emang itu juga ada sih. praktek-prakteknya kan, dan itu alhamdulillah kita ngerasa oh ternyata dampaknya banyak nih yang bisa kita pakai setelah kita lulus gitu. Iya matkul itu ya. Emang sih itu matkul favorit ya. Iya betul. Termasuk Jadi matkul kalau buat favorit. teman-teman yang belum tahu nih di SB tuh ada sekarang tuh ada 4 penjurusan nih Bang. Oke. Kita ada entrepreneur gitu-gitu. Nah salah satunya mungkin Bang Eza waktu itu milih penjurusannya terkait entrepreneur. Ya? Entrepreneur, Iya, benar. betul. Kalau waktu zaman gue 2. Iya. Oh 2. Cuman entrepreneur sama konsultan bisnis. Iya konsultan bisnis. Jadi Sekarang ilmu yang udah didapat selama kuliah bisa langsung Bang Eza terapin gitu ya selama. Iya. langsung jadi entrepreneur ini. Harus dong. Karena sayang 4 tahunnya kalau Iya. nggak kita manfaatin. Betul. Dan kebetulan S2-nya berarti Bang Reza ini di pemasaran ya? Iya, Ambil sebenarnya pendalamannya. pendalamannya benar, pemasaran iya, kayak gitu, pemasaran. marketing. Iya. Sekarang kita bahas tentang Interiola aja ya.
misal ini kita berpikir ke depan Bang, visioner gitu. Kira-kira rencana Bang Eza nih selama 5 tahun ke depan Interial ini mau dibawa kemana sih arahnya gitu? Mau dijadikan apa gitu? Oke, Interior project ya berarti ya. Pertama, kita pengen sih kita itu sejauh ini memang kita bisa provide dari semua kebutuhan custom furniture, tapi ciri khas yang kita bawa itu belum terlalu kelihatan kayak gitu. Kita pengen ke depannya secara jangka pendek ataupun jangka panjang kita itu punya nilai lebih dari sisi desainnya, dari sisi keunikan dari produksinya kayak gitu. Itu yang pengen kita bawa ke depannya. Kemudian adalah tentang bagaimana kita juga pengen mesin-mesin produksi kita itu bisa mensupport dari tadi ciri khas yang ingin kita bentuk kayak gitu. Karena memang kalau misalkan mesinnya sendiri pun tidak support kayak gitu ya, tidak akan bisa tuh kebentuk ciri khas yang baru kayak gitu. Nah, kedua lini inilah yang akhirnya nanti akan membentuk daya saing baru di bisnis kita kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat kita mungkin bisa memenangkan persaingan di masa yang akan datang gitu lah kasarnya. Oke, sip. Kalau dari sisi nilai project, kita tentu pengen nilai projectnya semakin besar. Semakin besar ya. Boleh banget nih buat teman-teman misal yang mau butuh furnitur gitu ya, bisa langsung menghubungi Interial. Kontaknya nanti di bawah sini ya, ada ya. Iya. Oke. Ada tidak pengalaman Bang Eza yang memberikan contoh keputusan besar yang diambil yang memiliki resiko cukup besar namun memberikan hasil yang ternyata signifikan gitu Bang? Ada nggak pengalaman Bang Eza yang kayak gitu? Hasil yang signifikan ada, hasil yang tidak signifikan pun ada gitu ya. Boleh mungkin diceritain kali ya? Diingat-ingat dulu boleh? Boleh. Jadi mungkin ya secara umum aja lah ya. Kita itu ada beberapa proyek. Jadi kalau misalkan di proyek kayak gini, kita misalkan ke institusi dan lain-lain, balik lagi ini keputusan bersama, mungkin bukan gue doang ya. Kita sebagai manajemen gitu. Salah satunya adalah ketika kita harus mengambil project itu yang turnkey kayak gitu. Artinya mereka nggak ada DP, mereka nggak ada uang masuk sama sekali, baru di akhir itu sangat beresiko sebenarnya kayak gitu. Ada yang gitu ya berarti ya. Tapi mungkin karena keberanian kita mengambil, akhirnya walaupun memang keuangannya jadi kita harus wanti-wanti nih, tapi akhirnya ngebuka link ke project-project yang lain kayak gitu. Karena memang project yang kayak gini kan butuh trust orang. Jadi mungkin mereka ngelihat, oh iya kita trusted nih. Kitanya percaya mereka percaya kita. Akhirnya ngebuka ke project-project yang lain kayak gitu. Gitu sih. Iya ya, narik customer juga ya. Dan kita harus hati-hati juga ya dalam milih mitra ya Bang ya. Betul. Milih mitra tuh bener-bener penting sih. Karena kalau salah sedikit atau kita terlalu percaya sama orang, orangnya pergi dan lain-lain, bahaya juga kayak gitu. Dan itu udah sering pengalaman di kita. Oh, udah sering juga Bang? Udah sering kayak gitu. Terutama untuk produksinya. Gitu ya? Jadi produknya udah jadi, terus mitranya? Lebih ke, misalkan contoh kayak gini, mitranya adalah kepala tukang misalkan. Nah, mitra kepala tukang ini kadang ada yang benar, ada yang nggak benar kayak gitu. Yang nggak benar contohnya kayak gimana? Misalkan kita lagi produksi untuk project A, tapi ternyata di luar sana dia punya project lain. B, C, D misalkan. Mereka gabungin produksinya bareng kita, menggunakan bahan-bahan yang mungkin barengan juga dengan kita. Akhirnya cost dia sedikit, cost kita yang jadi bengkak, waktu akhirnya timeline dan lain-lain akhirnya berantakan, kayak gitu-gitu sih. Itu harus dalam dunia bisnis harus dicek banget sih kayak gitu emang ya. Iya benar-benar. Harus hati-hati ya. Iya harus hati-hati banget. Kira-kira nih, apa aja sih yang ngasih motivasi Bang Eza gitu untuk sehari-hari menjalankan bisnis ini dan pengen bisnis ini terus lebih tumbuh gitu di masa yang akan datang gitu Bang? Kira-kira apa nih? Oke, yang pertama karena gue udah punya keluarga kecil, pastinya keluarga dong, ya kan? Itu jadi motivasi utama tentang bagaimana bisnis ini harus besar supaya keluarga kita juga besar kasarnya gitu, sejahtera lah kayak gitu. Kedua pasti teman-teman sih, karena waktu kita mendirikan bisnis ini kita udah nyatuin visi kita tuh bareng-bareng di situ kayak gitu. Jadi kalau misalkan visi itu nggak tercapai, ya gue ngerasa kayaknya sayang banget visi yang udah kita rancang ini bareng-bareng, cita-cita yang udah kita pengenin bareng-bareng kalau nggak tercapai itu sayang banget gitu. Makanya salah satunya itu tadi, pertemanan ini menjadi motivasi utama gue juga gitu. Jadi dua hal tadi sih, keluarga sama pertemanan. Pertemanan dalam artian terutama manajemen interior sih.
Iya. Kita nggak kerasa nih udah di penghujung video untuk kita tur dan tanya-tanya kali ini. Mau nanya nih Bang, ada nggak saran dari Bang Eza untuk para viewers yang mau ngembangin bisnis, untuk anak-anak SB yang mau ngembangin bisnis, bagaimana nih dari Bang Eza? Oke, pertama disclaimer dulu, usaha gue juga belum besar-besar banget kayak gitu ya, doain aja semakin besar. Kemudian juga pengalamannya juga masih sangat minim karena kita masih muda lah ya jatuhnya kayak gitu. Tapi dari sekian waktu yang udah kita lewatin, dari sekian bisnis yang udah kita pernah jalanin, gue ngerasa bisnis yang mungkin bisa berhasil itu adalah bisnis yang memang dijalankan dengan fokus dan juga disiplin kayak gitu. Jadi kalau kita memang sudah fokus dan disiplin, mungkin kita butuh waktu untuk sampai ke titik di mana bisnisnya stabil, bisnisnya mulai tumbuh kayak gitu. Tapi yang gue yakinin adalah ketika kita fokus dan disiplin, insya Allah bisnisnya akan jalan dan akan besar kayak gitu. Fokus dan disiplin. Oke, sebagai penutup nih kayaknya kita mau minta quotes dulu nih. Kira-kira quotes dari Bang Eza itu apa sih buat para penonton di rumah gitu? Silakan Bang. Oke, jujur kalau ditanya soal quotes, gue biasanya paling gak bisa jawab nih kayak gitu. Nah, tapi gue mungkin bisa ngutip beberapa kata-kata dari mentor gue waktu di SB juga, salah satu dosen gitu ya, yang ngajarin gue banyak hal. Dia bilang kayak gini, katanya bisnis itu kayak bayi yang lagi latihan jalan. Kalau misalkan bayi yang lagi latihan jalan kan pasti ada saat dimana dia berusaha berdiri, jalan, jatuh. Berusaha berdiri lagi, jalan lagi, jatuh lagi kayak gitu. Nah sama kayak bisnis gitu, bisnis juga seperti itu. Mungkin kita berusaha mengembangkan, jalan, dan mungkin kita juga harus jatuh gitu. Dan dimana saat kita jatuh, disitulah banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Nah tapi perlu digarisbawahi ketika bayi itu jatuh, pasti ada aja om-om yang biasanya ketawa kayak gitu. Nah sama di bisnis juga kayak gitu, ketika kita jatuh pasti ada aja lingkungan-lingkungan yang tidak support kita. Nah tapi yang namanya bisnis, hal-hal kayak gitu, hal-hal yang harus bisa kita toleransi dan kita jadikan itu sebagai motivasi kayak gitu. Jadi tadi kalau bisnis sudah dijalankan dengan fokus, dengan disiplin, insya Allah jalan-jalan yang mungkin tidak mulus tersebut bisa kita lalui dengan baik kayak gitu. Gitu sih. Sobat bisnis, nggak kerasa kita udah di akhir aja nih ya. Mungkin kita bisa cukupkan dulu kali untuk SB Vlog episode kelima ini bersama Bang Eza dari MO Interiola. Betul banget. Kita ngucapin terima kasih banyak Bang sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatan. Diganggu, Betul. dikasih kesempatan kita Waktunya. untuk vlog sini ya. Iya. Dan semoga episode kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua di rumah yang menonton, kayak kalau mau buat bisnis dan lain sebagainya. Oke, gue Hakim. Dan gue Tania Usama. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.